Gibran, datang. Yang besar betul lah nggak perlu nih sampean. Aku kan juga jaga punya anak. Aku lo berlebihan tadi. Aku arek itu Surabaya. Aku kalau kata dulu kalau yang pada kondisi darurat yang mau turun lagi. Oh cucu. Aku murah. Sorry kalau ini rapat berdoa dengan Jakarta. Juga bunyi banget. Iya ada pohon. Dengan tidak punya kepentingan apa-apa, kami ikhlas dan rela demi seleksi tetap dalam naungan Telkom Indonesia. Dalam waktu dekat ini, RUPS sudah ditetapkan tanggal 17 Desember. Ada agenda kah di dalamnya untuk melepaskan aset bangsa ini? Kita tidak ingin agenda itu masuk. Sangat jelas sikap serikat dalam hal ini. Kita akan melakukan penolakan merger terhadap aset bangsa. Penolakan merger terhadap Telkompleks. Penolakan akan adanya agenda merger Telkompleks di dalam agenda RUPS yang akan datang. Wahai rakyat Indonesia yang memegang daulatan tertinggi negara ini, saya himbau, kami himbau agar tidak sekali-sekali memasukkan agenda penjualan aset negara di dalam agenda RUPS yang akan datang. Kami sudah sangat mudah dalam ingatan kita baru-baru bagaimana aset Indosat dijual kepada pihak asing. Kemudian kita dengan lugunya ingin membeli kembali. Namun pihak asing itu apa yang dikatakan? Karena kami sudah membeli dan kami tidak ingin menjual kembali. Apa yang bisa dikatakan oleh para penguasa kita? Tidak ada. Kami rakyat, kami karyawan Telkom, karyawan-karyawati swasta, semua adalah bagian daripada rakyat Indonesia. Kita seharusnya tidak rela aset bangsa ini dijual satu persatu. Sadarlah. Kenapa bangsa Indonesia gampang hal-hal yang security informasi diketahui oleh asing? Bagaimana informasi security kita lemah? Bukan lemah, tapi karena kita tidak ada rencana merger Telkompleks. Saya ingin membacakan puisi yang memang dituliskan oleh rekan kami yang ingin kami publikasikan untuk rakyat ini. Membaca sabda penguasa di berbagai media tentang masa depan 1000 manusia yang kalian terabut rohnya hingga tersisa benda semata. Kalian berbusa-busa bicara strategi perusahaan tanpa menyinggung kami mau dibagaimanakan. Kalian berargumen tentang efisiensi pembiayaan tanpa mengakui kelalaian yang kalian belanjakan. Hari ini aku terluka. Seindu sudah aku bersekutu dengan waktu. Hari-hariku lebih sering mengunjungi BTS daripada menemani anak PPS. Libur pun
sering mendatangi konter kafe daripada menemani istri bikin kue. Lihatlah di Cakrawala Indonesia, jutaan pendar warna merah, kuning, hijau, fleksi berkibar berwarna. Kami adalah solusi bagi teledensitas. Kami adalah new driver engine untuk menciptakan second crop. Kami adalah entitas yang mandiri sebagai identitas anak negeri. Kenapa tiba-tiba sekarang kalian memandang kami sebagai seonggok borok yang harus segera diamputasi? Padahal kami sudah berdarah-darah memenuhi target. Ini benar-benar gila. Hari ini aku masih bingung. Gumpalan keresahan dan deretan pertanyaan bukannya mendapat jawaban yang menenangkan, malah kalian kalkulasikan dengan sekian ribu lembar saham. Ini adalah satu-satunya perusahaan telekomunikasi milik negeri ini. Ada teramat banyak perusahaan telekomunikasi di Indonesia, teramat banyak. Tetapi yang milik kita, yang milik bangsa Indonesia, hanya ada satu, yaitu Telkom. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Produk bisnis Telkom Fleksi dengan semena-mena akan diserahkan, akan diberikan kepada pihak-pihak lain. Pihak-pihak yang hanya berdiri pada satu individu, bukan untuk yang kami lahirkan, yang kami bina sehingga menjadi sebesar ini. Kemudian dengan seenaknya, dengan demikian mudahnya diambil oleh segelintir orang. Ini tidak adil, sangat tidak adil. Karena itu kami memohon kepada Bapak Menteri, tolong perhatikan kami. 1000 lebih karyawan kami yang selama ini telah berjuang untuk membesarkan Fleksi. Dengan adanya penjualan ini, nasib 1000 orang lebih karyawan kami dan seluruh keluarganya menjadi tidak jelas. Yang perlihatkan dengan kawan-kawan yang tidak cukup banyak di sini dapat menyumbangkan alhamdulillah 11 juta. Ini bukti kepedulian kita, ini bukti keberanian kita. Akankah para pemimpin-pemimpin kita juga prihatin terhadap negara kita? Komunikasi yang berani menantang badai sampai ke pedesaan, kecuali Telkom. Ketika kita gadaikan ini, jangan harap informasi-informasi kita akan dapatkan. Bahkan informasi strategis. Saya ulangi, bahkan informasi strategis tentang negara kita sudah kita gadaikan, dan ini kita harus waspadai. Kami berkumpul di sini ingin mengingatkan para petinggi-petinggi, para penguasa, para pengambil keputusan, jangan sampai mencederai rakyat dan bangsa ini. Jangan sampai menjual moral harga negara. Jangan sampai bangsa ini hilang daripada larang. Akibat. Lanjut, Mam. Salah satu pembangkangan dan salah satu intimidasi ketika demo-demo ini dicegah, dan alhamdulillah sampai sekarang di negara tercinta ini tidak ada satupun perusahaan swasta yang tidak jelas kondisinya. Saudara-saudara sekalian, kami yang berkumpul di sini mewakili ini akan memperhatikan keluhan kami, memperhatikan ratapan kami, kegelisahan kami, karena kami ingin tetap menjaga suasana tetap kondusif. Ruang negeri ini, para pendahulu kita telah menumpahkan darahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri kita.
dan kita saat ini hanya tinggal mempertahankan di perusahaan milik negeri ini tetap dapat bekerja dengan baik, berjuang dengan baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan akan membawa teknik untuk Indonesia dapat diperbaiki, dapat segera direvisi, sebab 22.000 karyawan Telkom seluruh Indonesia akan menangis dan akan marah. Bisa dibayangkan kalau karyawan Telkom se-Indonesia marah semua, fasilitas telekomunikasi se-Indonesia mati semua, maka ini menjadi sangat berbahaya. Kami tidak ingin itu terjadi. Kami tidak ingin itu terjadi. Kami ingin tetap negeri ini saudara-saudaraku semua. Ketika di mana-mana ada bencana, ketika alam bereaksi terhadap khalifah-khalifah yang telah menyalahgunakan amanah, maka di saat itu juga ada tangan-tangan kotor yang telah mencampuri kebijakan-kebijakan aset negara untuk mengambil aset negara kita yang berada di telekomunikasi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kami tidak banyak bicara, kami tidak banyak meminta, kami hanya ingin didengarkan bahwa kami anak bangsa yang telah lama mengelola telekomunikasi kami, bahkan anak-anak kami ikut menikmati, saudara-saudara kami, semua masyarakat kami ikut menikmati. Jangan sampai ini juga aset dilegokan, jangan sampai aset ini juga digadekan. Mohon kepada pengambil keputusan, mohon kepada penguasa agar semua aset yang kita miliki bisa dioptimalkan untuk kepentingan rakyat semua.